Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Asis Yapeo, edisi hari Senin, tanggal 11 Mei 2026, dalam masa Paskah yang ke-6. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Hari ini kami datang untuk mendengarkan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami dikuatkan dalam iman, diteguhkan dalam pengharapan, dan dimampukan menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Bukalah pikiran dan hati kami, supaya sabda-Mu berakar dan berbuah dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai 16, pasal 16 ayat 4a. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat berbakti dan bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hidup sebagai orang beriman tidak selalu mudah. Ada saat-saat di mana kita harus mempertahankan nilai-nilai Kristiani di tengah dunia yang berpikir berbeda. Ada kalanya kita merasa sendirian, disalahpahami, bahkan ditolak karena berusaha hidup benar. Melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama, kita bertemu dengan Yesus yang berbicara terus terang kepada para muridnya. Ia mengatakan bahwa akan ada tantangan, penolakan, bahkan penganiayaan. Namun Yesus tidak meninggalkan mereka sendirian. Ia menjanjikan Roh penghibur, Roh Kudus yang akan datang dan memberi kekuatan. Sabda ini menjadi penghiburan besar bagi kita semua yang sedang berjuang dalam iman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus bersabda, "Apabila penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku." Roh Kudus disebut sebagai penghibur
dan roh kebenaran. Ini berarti ketika kita lemah, Roh Kudus menguatkan kita. Ketika kita bingung, Roh Kudus menuntun. Ketika kita takut, Roh Kudus memberi keberanian. Seringkali kita berpikir bahwa menjadi saksi Kristus berarti melakukan hal-hal besar, berkhotbah di depan orang banyak, melakukan mujizat, atau dikenal banyak orang. Padahal kesaksian terbesar justru sering tampak dalam hal-hal sederhana. Tetap jujur ketika banyak orang memilih curang. Tetap sabar saat diperlakukan tidak adil. Tetap berdoa ketika hati sedang kering. Tetap mengampuni meski disakiti. Tetap setia kepada Tuhan ketika hidup terasa berat. Itulah kesaksian nyata tentang Kristus. Yesus juga berkata bahwa para murid akan dibenci dan dianiaya. Mengapa? Karena dunia tidak selalu menerima terang. Kebenaran selalu mengganggu kenyamanan orang yang hidup dalam kebiasaan kegelapan. Hari ini kita pun melihat yang sama. Orang yang mempertahankan nilai iman kadang dianggap kuno. Orang jujur kadang diejek. Orang yang hidup benar kadang justru tersingkir. Namun Yesus menyampaikan semuanya itu supaya para murid jangan goyah. Tuhan ingin mereka siap, bukan kaget. Ia ingin mereka kuat, bukan menyerah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang kita renungkan untuk mengawali hari ini mengajak kita semua untuk merenung. Apakah saya mudah goyah ketika menghadapi tekanan? Apakah saya malu menunjukkan iman di tengah lingkungan? Apakah saya memberi ruang bagi Roh Kudus bekerja dalam hidup saya? Langkah konkret yang bisa kita lakukan. Mohon bimbingan Roh Kudus setiap hari. Menjadi saksi lewat hidup. Jangan takut berbeda karena iman. Dan tetap teguh saat mengalami kesulitan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus tahu bahwa perjalanan iman tidak selalu ringan. Karena itu Ia mengutus Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong. Kita tidak pernah berjalan sendirian. Saat hati lemah, Roh Kudus menguatkan. Saat bingung, Roh Kudus menerangi. Saat takut, Roh Kudus memberi keberanian. Maka jangan menyerah. Jadilah saksi Kristus, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan hidup yang penuh kasih, kejujuran, dan kesetiaan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas sabda-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri, melainkan mengutus Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong kami. Ampunilah kami ketika kami mudah takut, mudah menyerah, dan malu menjadi murid-Mu. Curahkanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami berani menjadi saksi-Mu dalam hidup sehari-hari. Kuatkanlah kami saat menghadapi tantangan, hiburlah kami saat terluka, dan tuntunlah kami selalu dalam jalan kebenaran. Jadikanlah hidup kami tanda kehadiran-Mu bagi sesama. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.